Selamat datang di loteng rumah kayu saya yang berusia 100 tahun. Saya hanya ingin mengajak Anda berkeliling sehingga Anda mendapatkan ide. Di rumah ini, itu hanya rumah biasa, tidak ada yang mewah, tidak ada yang steril. Jika saya bisa menanam jamur di sini, Anda bisa menanam jamur di tempat Anda berada. Tentu saja, saya tidak melakukannya di loteng, saya melakukannya di ruang bawah tanah. Ayo, akan saya tunjukkan. Nama saya Patrick Bales. Saya suka menanam jamur, dan saya suka membantu Anda menanam jamur. Tidak, sungguh, saya telah membuat dan menjual kit jamur selama bertahun-tahun di toko online saya. mushroommanofpeotone.com, dengan banyak kesenangan, kesuksesan, dan ribuan pelanggan yang bahagia. Saya menyusun presentasi ini sehingga saya bisa menunjukkan kepada Anda cara memulai menumbuhkan jamur di rumah juga. Saya telah mencoba banyak cara menanam jamur, dan saya telah menemukan bahwa setiap metode memiliki keuntungan di beberapa bidang, kerugian di bidang lain. Beberapa metode membutuhkan banyak tenaga kerja, yang lain cukup berdebu, dan yang lain basah dan berat, atau hanya merepotkan untuk dikelola. Berhasil. Seiring waktu, saya telah menemukan metode pertumbuhan yang konsisten yang berhasil bagi saya dalam kondisi apapun dan memungkinkan saya menghasilkan blok jamur dengan sedikit usaha dan tingkat kontaminasi minimal. Di rumah ini, ada lebih dari 100 tahun debu rumah di dinding, langit-langit, ruang lantai tempat tua ini. Saya tidak dapat membersihkan semuanya jika saya mau, namun saya masih dapat dengan efisien menghasilkan sebanyak mungkin kit jamur dengan tingkat kontaminasi minimal. Ini semua bergantung pada teknik sederhana yang memungkinkan Anda menjaga titik sterilisasi di tempat yang tepat, sehingga Anda dapat memulai dan menyelesaikan blok Anda dengan sukses. Saya akan menunjukkan caranya. Jamur tumbuh secara alami di lingkungan tertentu, dan setiap jenis jamur memiliki spesialisasi lingkungan yang berbeda. Jamur yang tumbuh di dalam kayu pohon dapat melarikan diri dari pesaing di luar, dan disediakan sumber kelembaban dan nutrisi yang konstan, karena kayu secara alami menyerap air bahkan setelah kematian pohon hidup. Budidaya jamur dalam ruangan biasanya dimulai dengan campuran substrat yang sangat bergizi dibandingkan dengan lingkungan alami jamur. Di dalam pohon, ada banyak nutrisi yang tersedia untuk jamur, tetapi tidak seperti yang kami sediakan. Kami akan memberikan nutrisi yang cukup bagi jamur untuk dapat meledakkan seluruh siklus hidupnya dalam waktu singkat dan menghasilkan banyak jamur untuk kami. Pembudidaya jamur tidak dapat menduplikasi lingkungan liar di mana jamur tumbuh secara alami, tetapi itu bukan masalah, sebaliknya kita dapat melakukan yang lebih baik. Kami dapat menyediakan kondisi optimal untuk pertumbuhan jamur jauh melampaui batasan lingkungan alam, sambil menghilangkan semua pesaing mikroorganisme lainnya dengan menggunakan panas dan tekanan untuk mensterilkan media tanam kami. Saat kami menghindari persaingan yang tidak diinginkan, kami memberikan akses tak terbatas ke sejumlah besar biji-bijian dan kayu keras yang telah disterilkan, seperti serbuk gergaji, yang lebih bergizi daripada sumber makanan alami yang biasanya ditemukan oleh jamur kami. Kombinasi faktor ini memungkinkan jamur budidaya kami berkembang dengan cepat, alih-alih membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berkembang di alam liar. Bagi saya, ada dua keuntungan utama untuk gaya pertumbuhan jamur ini. 1. Semuanya terjadi di dalam lingkungan yang disterilkan, sehingga jamur bebas tumbuh tanpa kontaminan selama bagian dari siklus hidupnya. Ini mencapai tahap berbuah tanpa diganggu dengan cara apapun. Kedua, saya menyukai kenyataan bahwa daripada menggunakan prosedur terbuka yang mengharuskan Anda untuk mengambil bahan bibit yang berat dan dijajah dan mencampurnya dengan jumlah bahan substrat yang lebih besar, memungkinkan itu untuk kemudian menjajah setelah Anda mengantongi kembali atau masukkan ke dalam wadah yang berbeda, ya, itu menghindari semua langkah itu. Dengan cara tumbuh di dalam tas itu sendiri, dengan mencampur, memasak, dan menyuntik langsung ke dalam tas, kemudian berbuah langsung dari blok di dalam tas, Anda dapat menghindari banyak langkah kerja fisik. Saya pribadi menemukan bahwa memungkinkan saya untuk menanam lebih banyak jamur. Jadi dua keuntungan berbeda yang saya temukan dibandingkan beberapa metode pertumbuhan lainnya adalah 1. Tetap sangat bersih selama siklus hidup kolonisasi terlepas dari jenis ruang tempat Anda berada atau seberapa baik kebersihan Anda untuk jenis penyimpanan kering itu.
Dan yang kedua, ini mengurangi tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat banyak blok jamur, dan saya setuju dengan itu. Membuat substrat jamur. Resep substrat jamur yang akan kami ulas sederhana, diingat dan mudah disiapkan. Hanya 50, 50, 50. Itu 50% biji-bijian utuh, 50% serbuk gergaji kayu keras, dan kemudian jumlah air yang sama. Sekarang saya telah menggunakan gandum utuh, dan biji rye utuh dengan kesuksesan yang sama. Mereka semua bekerja dengan baik dengan ini. Anda akan ingin memastikan bahwa Anda menggunakan serbuk gergaji kayu keras, bukan kayu lunak. Beberapa spesies hanya tumbuh lebih baik di kayu keras. Juga ada kemungkinan bahwa beberapa senyawa ekstraktif resin kayu lunak di kayu pinus dan kayu jenis konifera akan naik ke tubuh buah jamur dan mungkin menyebabkan sedikit ketidaknyamanan saat dimakan. Anda tidak ingin itu terjadi. Jadi tetaplah dengan kayu keras. Resep untuk menumbuhkan jamur dapat dengan mudah ditemukan secara online dalam berbagai ukuran, mulai dari kecil hingga sangat besar. Mari kita lihat cara merakit dan memasak balok itu sendiri. Kita akan membutuhkan blok yang cocok untuk kultur cair kita agar dapat berbuah dengan baik. Resep tumbuh ini hanya menggunakan 3 bahan: kayu, biji-bijian, dan air. Pilihan biji-bijian saya adalah gandum utuh, tetapi gandum utuh jenis lain juga bisa digunakan jika lebih mudah ditemukan. Gandum utuh sangat baik sebagai sumber makanan bagi jamur. Namun, pastikan Anda menggunakan gandum utuh, bukan oat gulung. Oat utuh terlihat seperti biji kecil, dan memang mereka adalah biji kecil. Sedangkan oat gulung hanyalah oat utuh yang dihancurkan rata dan kemudian digunakan untuk membuat oatmeal. Ini adalah konsistensi yang buruk untuk pertumbuhan jamur karena kepadatannya yang lengket dan kurangnya udara secara umum dalam campuran. Untuk pertumbuhan jamur, gunakan gandum utuh. Selalu pastikan Anda menggunakan serbuk gergaji kayu keras. Anda tidak ingin kayu lunak karena itu membawa kayu jenis konifera dengan berbagai jenis ekstraktif dan resin yang ada di kayu secara alami. Cukup gabungkan isi kering dalam wadah. Kocok saja dengan kasar, ini bisa menjadi sedikit berdebu. Disarankan untuk memakai masker debu selama prosedur ini. Debu kayu dan biji-bijian jelas tidak baik untuk paru-paru. Pindahkan bahan kering ke dalam tas Anda. Tambahkan jumlah air yang sama beratnya. Untuk tas yang lebih kecil, disarankan untuk diletakkan di dalam wadah yang lebih besar. Kemudian, lipat bagian atas tas agar tetap terbuka saat menuangkan air. Di sini, saya sedang menyiapkan tas yang lebih besar. Seperti yang Anda lihat, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengocok isi di dalam tas itu sendiri untuk menggabungkannya. Itu bekerja sangat baik dengan tas yang lebih besar. Kemudian cukup tambahkan jumlah air yang sama. Dan kemudian kita akan membiarkannya beristirahat selama beberapa jam. Setelah merakit tas, saya menunggu 2 jam sebelum saya kembali dan mengocok isi tas dengan tangan. Pada saat itu, air akan meresap ke dalam pelet dan butiran biji Anda, dan Anda akan dapat mencampur bahan menjadi produk yang lebih homogen tanpa ada celah besar dan gelembung udara di dalam media tanam.
Setelah serbuk butiran bekerja ke dalam agregat serbuk gergaji itu sendiri, menjadi jauh lebih mudah untuk mengkolonisasi. Tidak perlu membilas biji-bijian ini. Tekan isi tas, dan jika perlu, siapkan untuk membersihkan bagian dalam tas sedikit. Anda perlu menekan isinya yang menempel di sisi tas dengan menggunakan kertas tisu. Anda ingin tas yang bersih untuk saat Anda akhirnya membuat segel panas, karena jika Anda mendapatkan serbuk gergaji atau biji-bijian di dalam segel panas atau terlalu banyak debu, itu dapat menyebabkan masalah dengan penyegelan yang tepat. Setelah dirusak, cukup tekan sedikit udara keluar dari tas, lipat rata, lalu lanjutkan dan lipat bagian atasnya. Saya biasanya melakukan 4 atau 5 lipatan ke bawah. Tidak masalah, dan kemudian saya mencubitnya dengan jepitan pakaian. Saya menggunakan jepitan pegas kayu. Jepitan ini sebenarnya telah banyak kali dimasak dengan tekanan tinggi. Saya suka hanya menyimpannya di dalam peti plastik kecil dengan lubang udara sehingga mengering dengan sendirinya. Itu membuat jepitan tidak berjamur. Sekarang saat saya mengerjakan tas, saya sangat berhati-hati untuk tidak menyentuh filter. Itu penting, filter adalah jenis fitur halus dari tas-tas itu. Semua pekerjaan Anda harus bergerak di sekitar filter seolah-olah itu tidak ada di sana. Setelah isinya diratakan, sekali lagi kumpulkan tasnya, lipat bagian atasnya 4 atau 5 kali, jepit rapat dengan jepitan pakaian. Mensterilkan dengan pressure cooker. Untuk mencapai pertumbuhan yang sukses, kita harus memastikan bahwa satu-satunya hal yang tumbuh di dalam blok ini adalah jamur yang ingin kami perkenalkan. Ada banyak persaingan di luar sana dari jamur liar dengan spora, jamur, dan bakteri dan predator jamur lainnya yang mencoba menemukan jalan mereka ke dalam pertumbuhan Anda dan merusak integritas dengan cara yang tidak akan pulih. Kami akan menggunakan panas dan tekanan untuk mencapai sterilisasi dengan menggunakan pressure cooker. Setelah kita mensterilkan substrat, substrat adalah bahan yang tumbuh jamur. Pada saat itu kita akan dapat memperkenalkan jamur kita dan membiarkannya mengisi seluruh blok. Setelah terisi sepenuhnya, pada saat itu Anda dapat. Mulailah proses berbuah tergantung pada jenis spesies yang Anda pilih. Dalam contoh ini, saya akan menggunakan pressure cooker listrik. Terlepas dari apakah Anda memiliki kompor listrik atau kompor atas kompor, selalu pastikan bahwa Anda memasukkan sesuatu untuk memungkinkan ruang antara bagian bawah kapal dan tas itu sendiri. Dalam kasus ini, pressure cooker saya dilengkapi dengan kisi-kisi kecil untuk menjaga agar tidak menyentuh bagian bawah. Tambahkan sedikit air, biasanya itu sekitar 1 cangkir hingga 1,5 cangkir untuk saya. Saat Anda menutup tutupnya, pastikan bahwa lubang pada pressure cooker sejajar dengan konten Anda dan tidak terhalang dengan cara apapun. Silakan periksa kembali untuk memastikan bahwa tas-tas tersebut tidak terjepit di bawah. Tutupnya, karena itu bisa menghindarkan Anda dari kesedihan. Itu bisa mencegah segel yang baik. Pressure cooker listrik yang lebih murah yang saya gunakan hanya mendapat tekanan sekitar 10 atau 11 pound per inci persegi, yang berarti kita harus memasaknya untuk waktu yang lama. Waktu yang dibutuhkan untuk sterilisasi tergantung pada seberapa besar tekanan yang dicapai oleh pressure cooker yang Anda gunakan. Jika pressure cooker Anda dapat mencapai tekanan 15 C,
Anda harus memasak setidaknya selama 2,5 jam dan mungkin 30 menit lagi untuk memungkinkan panas menembus ke pusat massa substrat jamur Anda. Jika pressure cooker Anda dapat mencapai tekanan 15 C, Anda harus memasak setidaknya selama 2,5 jam dan mungkin tambahan 30 menit agar panas dapat menembus ke pusat massa substrat jamur Anda. Kompor-kompor akan lebih efisien dalam hal ini. Ada banyak kompor tekanan kompor besar dan pengalengan tekanan yang mencapai 15 pon per inci persegi, yang berarti waktu memasak Anda sebenarnya sangat berkurang. Pada 10 hingga 11 pon per inci persegi, saya harus memasak selama sekitar 10 jam untuk mencapai sterilisasi penuh dalam biji-bijian dan serbuk gergaji saya. Dengan kompor lain yang mencapai 15 pon per inci persegi, ini bisa memakan waktu hanya 2,5 jam. Dalam perkiraan waktu Anda, sebaiknya tambahkan sekitar 30 menit ekstra untuk memanaskan wadah tekan hingga mencapai tekanan penuh. Beberapa jam kemudian, tunggu sampai isi panci presto dingin sebelum mencoba masuk dan mengambil apa yang baru saja Anda masak. Bagian bawah blok ini akan basah, jadi pastikan Anda menggunakan permukaan yang tidak akan rentan terhadap kerusakan air. Jangan lupa, tidak perlu menerjemahkan kata benda dalam teks asli. Untuk menguji apakah substrat jamur Anda 100% steril, biarkan satu blok istirahat selama 3 minggu di rak Anda tanpa diganggu. Jika muncul jamur selama waktu itu, berarti substrat tidak disterilkan dengan baik sejak awal. Setiap langkah dalam pertumbuhan jamur Anda mungkin diuji waktu seperti ini. Baiklah, mari kita mulai. Kita akan membutuhkan heat sealer untuk langkah selanjutnya dari proses ini. Dalam hal ini, saya menggunakan penyegel panas Impact Corporation, model IPK 305H. Elemen panas 3 hingga 5 mm sangat ideal untuk pekerjaan ini. Elemen yang lebih tipis juga berfungsi. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menghapus jepitan pakaian, gulung kembali lipatan di leher tas sampai lipatan terakhir. Saya biasanya tidak mengekspos lipatan terakhir. Saya hanya menggulungnya kembali cukup jauh, dan kemudian melanjutkan dan menjepitnya. Tutup selama 10 detik dengan tekanan kuat. Lepaskan selama beberapa detik. Baiklah, ini adalah adegan heat sealer 1. Ambil satu, dan aksi. Dengan menekan penjepit penyegel panas, tiba-tiba Anda akan merasakan hembusan panas dan listrik melalui elemen pemanas yang langsung menyatukan plastik kantong, membuat segel lengkap. Segel nomor 1. Memotong. Unggul. Kerja bagus, itu segel pertama yang sangat bagus. Sekarang kita akan kembali dan melakukan ini lagi 2 kali lagi. Kita bisa berhenti pada titik ini dan mengembangkan jamur dengan apa yang sudah kita miliki. Masalahnya adalah bahwa beberapa manipulasi tas yang akan kita lakukan akan sedikit sulit pada segel yang sudah ada. Kami tidak ingin menekankan, kami ingin memastikan bahwa kami memiliki tas yang tersegel dengan baik. Itulah mengapa kami akan melakukannya 2 kali lagi dengan hati-hati. Setelah titik itu, kita akan baik-baik saja. Siap untuk menyelam kembali, perbuatan. Sekali lagi, ledakan panas dan listrik. Kami menekan sealer panas dengan kuat, memastikan untuk mendapatkan tekanan yang baik pada lasan itu. Dan kemudian setelah 10 detik, lepaskan. Memotong. Oke, kerja bagus di segel kedua. Sama seperti sebelumnya, memberikan ledakan panas selama 8 hingga 10 detik, memastikan benda itu tersegel dengan baik. Kami akan melakukannya sekali lagi. Kami telah membiarkan ini mendingin selama beberapa detik, sekarang kami akan menyelam kembali. Siap, perbuatan. Penyegelan panas terlihat agak lambat karena agak tidak bergerak, tetapi penting untuk melakukannya dengan benar dan memahami dengan tepat apa yang terjadi di sini. Memotong. Kerja bagus. Kantong segel sekarang benar-benar disegel. Itu harus bisa berdiri untuk semua manipulasi yang akan kita lemparkan. Sekarang, Anda ingin memastikan Anda secara berkala memeriksa segel tas Anda, terutama ketika Anda pertama kali memulai pekerjaan ini, hanya untuk memastikan bahwa Anda tidak merusak segel Anda dengan terlalu bersemangat dalam manuver jamur Anda. Jadi pastikan Anda memeriksa segel Anda, dan jika ada masalah dengan segel, Anda selalu dapat menempelkannya kembali di bawah sealer panas untuk segel lain. Dimulai dari bagian atas tas, dengan tas di permukaan datar yang halus, kita akan mulai memeras isinya dengan lembut dan mencampurnya bersama-sama.
Kita harus berhati-hati, kita benar-benar tidak ingin merusak tas itu sendiri. Ini sedikit lebih lentur ketika hangat segera setelah pemanasan. Jika dingin, sisi tas mungkin sedikit lebih rapuh dan rentan retak. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa elemen kantong tumbuh jamur yang harus kita ketahui. Pertama dan terpenting, patch filter. Tambalan filter adalah yang memungkinkan jamur tumbuh di mana saja dengan mudah karena memungkinkan karbon dioksida keluar dan oksigen masuk ke dalam kantong. Jamur bernafas seperti kita, dan tanpa oksigen semacam itu, mereka tidak akan bisa berkembang. Jadi fitur yang sangat penting, dan itu halus. Saat Anda bekerja dengan tas, cobalah untuk memastikan untuk tidak pernah menyentuh ini dengan cara yang berat. Jangan meremasnya, jangan menekannya, cukup bergerak di sekitarnya dan abaikan. Dan kedua, di bagian bawah tas kami memiliki guset. Sekarang guset adalah apa yang memungkinkan potongan plastik yang datar dan berongga ini terbentuk menjadi tabung yang sebenarnya. Nah, titik lemah tas ada di guset. Jadi ketika tas keluar dari kompor, pastikan Anda tidak memerasnya terlalu keras sehingga melenturkan guset sedemikian rupa sehingga retak dan menarik udara. Kami selalu ingin mencoba bersikap lembut. Kami dengan lembut bekerja menuju ujung tas, dan kami dengan lembut menarik substrat keluar dari area itu dan sedikit meremukkan. Tapi yang tidak kita lakukan adalah memeras dengan keras dan memecahkan segel karena hal itu dapat menyebabkan kebocoran dan memungkinkan kontaminasi masuk dan tumbuh. Ingat, hindari tambalan filter saat Anda memanipulasi tas dan pastikan Anda mencampur isinya dengan lembut saat Anda mencampurnya. Saat Anda bekerja menuju bagian bawah tas setelah membaliknya terbalik, tujuannya adalah untuk mencampur isinya. Di bagian bawah tas juga. Jadi pastikan Anda menghancurkannya dan membiarkan isinya jatuh dan bergabung dengan massa utama substrat jamur. Saya suka bekerja dengan lembut di sekitar area lipatan untuk memastikan bahwa barang-barang di sekitar sana tercampur juga. Dan kemudian ketika saya selesai mencampur secara menyeluruh, saya membaliknya kembali dan mengerjakan substrat jamur kembali ke bawah lagi. Dengan meremas melalui tas dan tamping ke bawah dan bekerja ke bawah seperti yang Anda lihat, Anda bisa mendapatkan substrat yang kembali ke bagian bawah tas lagi. Kami tidak akan meninggalkan substrat basah yang menyentuh filter karena jika kami melakukannya, kami berisiko kelembaban menembus tambalan filter dan membiarkan jamur tumbuh di atasnya. Jadi kami selalu memastikan untuk menjauhkan tambalan filter dari substrat basah untuk penyimpanan. Sekarang kita akan bergerak sedikit lebih cepat di segmen berikutnya karena, ya, Anda tahu, menonton hal ini bisa sedikit membosankan. Aku akan menyegel tas-tas ini 2 kali untuk kecepatan. Tetap saja, Anda harus pergi dengan 3 segel penuh. Inilah cara lain untuk memecah tas. Gulung bola balik dan tekan perlahan ke permukaan tempat Anda bekerja. Wow, lihat aku pergi. Tidak pernah secepat itu dalam kehidupan nyata. Saya menggunakan tas dengan beberapa ukuran berbeda dan beberapa jenis berbeda, sehingga kami dapat melihat dengan tepat cara bekerja dengan masing-masing. Saya punya tas tumbuh jamur kecil, sedang, dan besar. Semuanya ukuran biasa tersedia dari banyak pengecer online. Dan kami hanya bekerja sampai ke bagian bawah tas, membersihkan isi klit dengan lembut, mencampur semuanya, dan kemudian memadatkannya kembali.
Dan itu dia. Lihat, Anda hanya perlu 10 detik. Ah, bercanda. Sekarang kami bergerak cepat tetapi kami memberikan 10 detik untuk setiap meterai. 10 detik untuk menyegelnya dan kemudian mengangkat selama beberapa detik untuk memungkinkannya mendingin dan kemudian 10 detik lagi untuk menyegel. Dan bahkan untuk tas yang lebih besar ini, konsepnya sama. Kami hanya bekerja dengan cara kami di sekitarnya, dengan lembut menghancurkan dan mencampur isinya tanpa melenturkan atau menekankan guset. Dan kami menghindari patch filter. Kami akan membersihkan bagian bawah tas dan mencampur isinya di sana. Untung kita punya segel yang bagus di tas itu, iya. Dan kemudian kita akan melanjutkan dan menekan kembali semuanya, sekali lagi menghindari patch filter. Baiklah, mari kita lihat alat yang dibutuhkan untuk inokulasi jamur. Handuk kertas. Gunting, dapatkan yang tajam dan bagus. Penanda permanen, dapatkan yang bagus yang menulis tentang apa saja. Isopropil alkohol, tapi jenis mana yang harus dibeli? Mereka punya 2 di toko. Dapatkan alkohol isopropil 70% jika Anda bisa atau tambahkan sedikit air ke 91% Anda untuk memotongnya. Secangkir kopi. Spons, yang bagus, bersih, baru. Ini mungkin tidak terlihat seperti spons bagi Anda. Ini adalah spons. Saya mendapatkannya dalam paket nilai sehingga terlihat seperti kartu atau semacamnya. Di sana, lihat, ini spons. Gunakan hanya 70% alkohol untuk rehidrasi spons Anda. Tapi, saya menggunakan selotip terpal karena sangat lengket. Kultur cair miselium. Banyak orang tidak kebetulan memiliki ini tersedia. Ini tersedia dari banyak tempat online. Mudah untuk bekerja dengannya dan Anda dapat memperluas sejumlah kecil miselium kultur cair menjadi jumlah yang sangat besar. Guci kultur cair ini dapat menumbuhkan semua jenis jamur yang Anda masukkan ke sana. Mereka juga tersedia secara online dari banyak penjual yang berbeda. Konsepnya adalah, pada dasarnya, Anda mengambil jarum suntik kultur cair yang Anda dapatkan secara online yang memiliki sedikit miselium. Anda menyuntikkannya ke port injeksi menggunakan teknik steril kami. Pada dasarnya, Anda melihat miselium tumbuh di dalam toples dan kemudian diperluas ratusan kali adalah hasil akhirnya. Misalnya, saya punya di depan saya toples surai singa. Saya bisa membudidayakan tiram merah muda hari ini. Kami punya tiram biru dan sitek. Dan saya punya lebih banyak lagi di rak. Menggunakan stoples kultur cair adalah cara yang fantastis untuk mempertahankan perpustakaan jamur Anda sendiri dari strain yang berbeda hanya menunggu Anda untuk menggunakannya dalam stoples di rak Anda. Tips jarum suntik. Pastikan Anda mencari tip jarum suntik 16 atau 18 gauge. Itu cukup lebar untuk memungkinkan jamur melewatinya. Saya suka menggunakan tip kunci umpan karena saya tahu bahwa ujung jarum suntik terpasang dengan aman. Ujung jarum suntik steril di luar kotak sampai dibuka. Anda ingin memastikan Anda menggunakan 16 atau 18 gauge suntik tips yang cukup lebar untuk melewati jamur. Saya mencari kunci umpan pada jarum suntik saya dan ujung jarum suntik saya. Mereka sangat tajam,
Jangan menyodok diri sendiri, mungkin ini saat yang tepat untuk berbicara tentang betapa hebatnya alat ini. Ini adalah alat nomor 1 Anda. Ini seperti pensil untuk menggambar ketika datang ke miselium. Jika Anda belum pernah menggunakan jarum suntik sebelumnya, itu bisa tampak sedikit menakutkan pada awalnya. Ujungnya mungkin tajam, tetapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat Anda berhati-hati. Jarum suntik adalah alat yang ampuh untuk penciptaan yang memungkinkan kita menumbuhkan jamur yang sangat menakjubkan. Saya akan menunjukkan cara menggunakan salah satu jarum suntik ini untuk menginokulasi blok jamur. Dimungkinkan untuk menumbuhkan bibit jamur dari hampir semua spesies yang Anda inginkan. Ini akan tumbuh untuk menjajah bahan Anda di lingkungan yang disterilkan. Tetapi untuk menghasilkan jamur langsung dari blok seperti yang ingin kita lakukan, Anda harus memilih spesies yang diketahui berbuah langsung dari kayu di habitat aslinya. Anda akan ingin memulai dengan mendapatkan sendiri beberapa panjang pita. Kita akan membutuhkan selotip untuk menutupi tempat suntikan yang akan kita buat di dalam tas. Saya suka memulai dengan menempelkan strip di sepanjang meja untuk membantu saya memotongnya, dan kemudian memotong strip menjadi kotak-kotak kecil, dan kotak-kotak kecil akan menjadi apa yang akan kita gunakan untuk menutupi lubang. Saya sudah mempercepatnya sedikit. Bergerak bersama, kita akan mulai dengan mendapatkan spons segar dan bersih. Kami akan melanjutkan dan memotongnya langsung ke cangkir kopi. Dan kami akan menyelipkan sisanya dan menjaganya tetap bersih untuk digunakan nanti. Baiklah, kita akan mengambil alkohol isopropil 70% kita dan menuangkan sekitar 1 inci alkohol yang biasanya bekerja untuk saya. Dan kita akan bersiap-siap untuk melanjutkan dan membilas bagian-bagian jarum suntik kita. Sekarang mereka sudah steril, kita tidak benar-benar perlu membilasnya, tetapi saya menemukan bahwa apa yang membantu ini adalah ketika Anda mengembalikan plunger ke tempatnya di dalam jarum suntik, sedikit alkohol akan membantu menjebak kontaminan untuk berjaga-jaga jika ada kekuatan. Suntikan atau penarikan miselium kultur cair Anda menyebabkan kontaminan masuk melalui segel karet. Kami akan menyiapkan ujung jarum suntik kami, membilasnya dengan cepat dalam alkohol dan sama dengan nozzle jarum suntik, dan kemudian kami akan menguncinya di tempat dengan kunci umpan. Sekarang kita akan menusuk sedikit spons kita di sana dan mengambilnya untuk digunakan dan kita akan melanjutkan. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan spons itu untuk kita? Itu tidak membunuh jamur apapun, yang dilakukannya hanyalah membantu menjauhkan mereka. Lihat, tanpa itu, suntikan kita akan dibanjiri oleh jamur ambien di permukaan kantong atau udara di sekitarnya dan semua yang kita lakukan akan hancur oleh spora tunggal. Tetapi dengan spons itu di tempatnya, itu benar-benar memberikan penghalang pelindung di mana Anda dapat menarik jarum Anda sebelum dan sesudah suntikan, menjaganya tetap bersih dan bebas dari kontaminan selama alkohol Anda tetap bersih. Kita akan melanjutkan dan mulai dengan mengambil beberapa miselium cair kita dari stopless. Kita akan membersihkan port injeksi dan langsung melakukan penarikan. Kadang-kadang Anda harus sedikit berusaha untuk bisa mengeluarkan miselium dari port. Miselium cenderung menggumpal secara alami, tetapi memberikan beberapa pusaran, biasanya memecahnya cukup untuk mengambil suntikan darinya. Anda bisa menggunakan stir bar juga. Ingat, hindari patch filter saat Anda memanipulasi tas dan pastikan Anda menghancurkan dengan lembut. Wow. Kadang-kadang Anda harus sedikit bekerja bolak-balik untuk dapat mengeluarkan miselium dari port. Miselium cenderung menggumpal secara alami, tetapi memberikannya beberapa putaran biasanya cukup memecahkannya untuk mengambil suntikan darinya. Anda juga dapat menggunakan batang pengaduk miselium. Baiklah, sekarang setelah kami menyiapkan jarum suntik kultur cair kami akan melanjutkan dan membersihkan port injeksi kami yang ada di tas ini. Sangat berguna.
Kami akan memeras beberapa alkohol sebelum kami mulai dan kemudian kami akan memasukkan jarum ke dalam dan membuat suntikan kami. Kami menarik jarum ke blok spons dan kami menariknya. Port inokulasi menutup rapat setelah jarum keluar dan melindungi dari masuknya benda apapun. Dan kita hanya akan mencampur tas tersebut, menyebar sedikit kultur cair di dalamnya dan kita akan menaruhnya di samping. Baiklah, apa selanjutnya? Jangan lupa untuk menandai apa yang sebenarnya Anda masukkan ke dalam setiap tas. Saya suka menulis nama spesies dan kemudian tanggal itu diinokulasi sehingga saya dapat melacak apa yang saya lakukan. Oke, mari bersiap-siap untuk suntikan lain. Kita akan mulai dengan membersihkan jarum suntik kita sedikit. Pertama saya akan membuang alkohol yang kita gunakan setelah membilas jarum suntik dan kemudian kita akan mendapatkan alkohol segar. Menjaga alkohol tetap segar adalah kunci untuk menghindari kontaminan. Baiklah, saya akan membilas sedikit dan menembakkan alkohol bilas ke sisi di mana saya memiliki saluran pembuangan lantai yang menunggu. Itu sangat berguna bagi saya. Anda mungkin memilih untuk menggunakan ember atau gelas kecil untuk menembakkan alkohol bilasan Anda. Anda bahkan mungkin ingin menggunakannya kembali untuk proyek lain. Baiklah. Kami akan melanjutkan dan menghapus port injeksi kami di tabung kami dan kami akan melakukan penarikan lagi. Kali ini kami menggunakan Lion's Mane. Dengan membilas jarum suntik kami beberapa kali di antara penggunaan, kami dapat menggunakannya untuk berbagai jenis jamur tanpa kontaminasi silang. Kami akan terus maju dan mendapatkan dosis miselium kultur cair lagi, dan kami hanya dengan lembut mengerjakan plunger kembali. Menjaga laras jarum suntik tetap lurus tanpa merusaknya dengan menekannya terlalu keras. Kita mulai. Kami punya jarum suntik penuh yang bagus untuk digunakan. Mari kita buat beberapa inokulasi lagi. Baiklah kita akan mulai. Tunggu sebentar, tunggu yang ini tidak memiliki port inokulasi. Baiklah. Tidak apa-apa, mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana cara menginokulasi kantong yang tidak memiliki port inokulasi. Ini benar-benar akan menghemat uang Anda dalam jangka panjang karena tas ini cenderung harganya 2 kali lebih mahal ketika mereka memiliki port injeksi pada mereka. Port injeksi adalah fitur yang bagus untuk dimiliki, jangan salah paham, dan mereka bahkan dapat mempercepat pekerjaan Anda sedikit. Tetapi harganya 2 kali lipat untuk fitur itu, sedangkan melakukan ini dengan cara yang akan kita lakukan akan jauh lebih murah. Jadi kami akan melanjutkan dan menggunakan pita kami dan kami akan merekatkan di atas tempat injeksi kami. Jadi pertama-tama kita akan membersihkan tas langsung di tempat di mana kita akan melakukan suntikan. Kami akan menyiapkan selotip kami. Mendorong ujung spons kami tepat ke permukaan dan memberikan tekanan sebelum kami mulai melepaskan alkohol berlebih. Itu sangat penting. Kemudian lanjutkan dan masukkan ujung jarum Anda ke dalam. Setelah ditempatkan, berikan suntikan pada titik yang dituju. Setelah selesai, tarik ujung jarum dan geser blok spons ke bawah sambil memindahkan selotip ke bawah pada saat yang sama dan menekannya ke tas. Saya suka memilih tempat suntikan di bagian atas tas di mana selotip tidak akan pernah menyentuh substrat. Saya datang untuk mengetahui bahwa mungkin ada kontaminan di dalam selotip itu sendiri dan yang terbaik adalah menghindari selotip menyentuh substrat. Jadi setelah kita mencampur aduk sedikit, yang sebenarnya agak opsional, kita akan menekannya kembali dengan lembut dan siap untuk suntikan berikutnya. Jadi kita akan mempercepat sedikit. Kita akan melanjutkan dan menggunakan metode yang sama. Bersihkan tas, selotip di tempatnya, letakkan spons di atasnya, dan kemudian buat suntikan Anda.
Pastikan Anda menekan spons itu dengan lembut sebelum melakukan suntikan. Itu melepaskan kelebihan alkohol dan Anda tidak ingin alkohol berlebih itu secara tidak sengaja masuk ke dalam lubang injeksi. Itu bisa menjadi penyebab banyak kontaminasi. Orang kadang-kadang berpikir bahwa alkohol akan membunuh spora liar yang menyebabkan masalah. Tidak. Apa yang bisa dilakukannya adalah benar-benar membawa spora liar karena tidak membunuh mereka secara langsung. Sehingga bisa menjadi cairan kontaminan. Setelah membuat kit jamur kami, untuk menyimpannya yang harus kami lakukan adalah meletakkannya di rak. Tidak memerlukan pelembapan khusus, ventilasi atau perawatan khusus selain untuk memastikan bahwa jamur tidak merayap melalui tambalan filter. Buah blok jamur Anda. Blok surai singa ini hampir siap untuk berbuah. Seperti yang Anda lihat, itu hanya sekitar setengah jalan dijajah sekarang. Tetapi karena sifat agresif surai singa, itu benar-benar siap untuk mulai berbuah bahkan sebelum menyelesaikan kolonisasi. Saya suka buahnya tepat di dalam tas kadang-kadang dengan memberikan waktu bagi mereka untuk matang. Dari kantong untuk membuka sepenuhnya dan jamur hanya akan tumbuh dan mendorong bagian atas tas terbuka. Anda perlu memastikan bahwa jamur tidak tumbuh keluar melalui patch filter karena begitu itu terjadi, jamur benar-benar dapat mengering dan memiliki kecenderungan untuk memperkenalkan beberapa jamur kembali ke dalam tas. Jadi sementara itu bagus untuk menanam jamur di dalam tas. Cobalah untuk memastikan bahwa mereka tidak tumbuh melalui patch filter. Untuk menghasilkan surai singa ini secara eksternal, saya mungkin akan membiarkan ini tumbuh sedikit lebih lama, mungkin sampai mencapai tahap ini. Kemudian lipat bagian atas ke bawah, bersihkan tas, buat potongan sekitar 5 inci di sana, dan kemudian letakkan ini di tempat yang lembab. Jamur akan merasakan udara dan kelembaban dan dalam beberapa hari akan mulai berbuah. Surai singa biasanya akan membutuhkan sekitar 4 hingga 6 hari untuk menunjukkan respons terhadap kondisi baru setelah sayatan dibuat. Anda akan dapat melihatnya berbuah dengan jelas setelah titik itu. Jamur itu sendiri membutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk sepenuhnya terbentuk. Persiapan bahan lapisan casing. Bahan casing adalah lapisan bahan non-nutrisi yang ditambahkan ke bagian atas plot jamur setelah sudah dijajah. Ini diperlukan untuk beberapa spesies jamur seperti tiram raja atau jamur topi anggur, dan jamur lain seperti namiko atau kastanye sepertinya lebih menyukainya dan lebih baik ketika mereka memilikinya. Saya suka menggunakan kombinasi 50% vermiculit dan 50% lumut gambut untuk menyelesaikan tugas ini. Kombinasi 50% vermiculite dan 50% peat moss sangat bagus untuk mempertahankan kelembaban dan cukup berpori serta teraerasi sehingga memungkinkan jamur tumbuh ke dalam casing dan kemudian menumbuhkan jamur. Anda akan menambahkan sedikit lebih dari 60% air. Bahan-bahan kering ini sangat kering dan sebenarnya sedikit hidrofobik, artinya mereka tidak menyerap air dengan mudah. Saya suka menambahkan air sedikit demi sedikit. Silakan dan beri mereka campuran di dalam tas, kocok, remas melalui dinding tas, lalu tambahkan lebih banyak air dan lakukan lagi. Dan kemudian uji untuk memastikan bahwa tidak ada air yang keluar ketika Anda mengambilnya kecuali Anda memerasnya dan memberikan tekanan yang kuat. Jika Anda pernah menemukan bahwa casing terlalu basah setelah dimasak, Anda selalu dapat membalikkan tas sedikit dan memerasnya untuk membiarkan sebagian air keluar sebelum meletakkannya di atas casing. Setelah lapisan casing kami disiapkan, mungkin perlu dipasteurisasi. Tergantung pada penggunaan dan kondisi Anda, ini dapat dilakukan dengan senapan panas atau Anda dapat mengeringkannya di tas di pertanian wilayah dan kemudian membiarkannya kering di bantalan udara kering. Jadi bagaimana mempersiapkan casing kita dengan tidak air terlebih dahulu? Anda akan mengoleskan kristal tipis, bersih, tipis yang sebagian besar bahan kami. Setelah lapisan casing kami disiapkan, perlu dipasteurisasi dengan baik, tergantung pada penggunaannya. Untuk sebagian besar spesies, termasuk tiram raja, namikos, dan jamur kastanye, Anda ingin melanjutkan dan mempasteurisasi substrat Anda untuk mencegah persaingan mikroba melawan jamur Anda. Pastikan untuk tidak menerjemahkan kata benda. Untuk beberapa spesies, terutama jamur topi anggur dan strepharia raja, sebenarnya Anda ingin membiarkannya tidak dipasteurisasi.
Jamur topi anggur hanya lebih suka lingkungan mikroba yang ada, dan itu membantu merangsang pembuahan. Mempasteurisasi bahan casing kami dimaksudkan untuk membunuh jamur, tetapi memungkinkan beberapa spesies mikroba yang tahan panas untuk tetap hidup setelah proses memasak. Mikroba tanggul ini memberikan perlindungan terhadap kontaminasi dari jamur di casing. Untuk mempasteurisasi bahan casing, masak dalam panci presto Anda selama sepertiga dari waktu yang biasanya Anda terapkan untuk sterilisasi. Blok surai singa ini dipotong sekitar 4 atau 5 hari yang lalu. Sekarang seperti yang Anda lihat, itu sudah mendapatkan respons untuk memperkuat miselium tepat di sekitar area potongan, bersiap-siap untuk berbuah. Dalam beberapa hari, mungkin sekitar 2 minggu total, itu akan muncul dan mulai berbuah. Sekarang di sini kita melihat hanya beberapa minggu kemudian, kita punya jamur besar yang keluar dari bagian atas dan samping blok ini, dan sepertinya mereka siap untuk dipetik. Beberapa dari mereka akan saya biarkan tumbuh sedikit lebih lama sampai mereka membentuk gigi air terjun individu. Ini adalah tanda kematangan. Pastikan itu bagus dan putih saat kamu memetiknya, jangan biarkan mereka menjadi kuning. Spesies tiram akan berbuah dari sayatan di dalam kantong, kecuali tiram raja yang biasanya memerlukan casing. Sebagian besar spesies tiram, Anda cukup memotong kantong yang dijajah, dan setelah sekitar 3 atau 4 hari, Anda melihat respons penyematan yang kuat, setelah itu Anda melihat jamur cantik keluar. Jaga kelembaban Anda sekitar 85% untuk pertumbuhan yang ideal. Untuk sitek, pastikan Anda menghapus sebagian besar casing agar bisa tumbuh dengan baik. Namun, Anda ingin memastikan bahwa Anda menyemprotkannya beberapa kali sehari saat tumbuh, yang benar-benar membantu agar tidak mengering karena luas permukaan yang meningkat. Anda bisa memilihnya satu persatu. Setelah selesai, mereka bisa berbuah lagi. Jadi, Anda ingin memastikan bahwa kit sitek Anda bagus dan berwarna coklat di seluruh, dan sudah sekitar 10 hingga 12 minggu sebelum Anda mencoba membuahinya, atau Anda bisa berakhir dengan berbuah sebagian. Biasanya, hanya bagian sitek yang kecoklatan yang akan menghasilkan dengan baik. Jamur sitek tumbuh paling baik ketika blok dibiarkan berkoloni tanpa bergerak atau menyentuh tas. Dalam lingkungan alami, sitek dirangsang untuk buah dengan jamur ketika merasakan bahwa pohon inang telah jatuh. Ketika blok sitek terganggu, itu dapat memicu pembuahan, mungkin sebelum permukaannya sepenuhnya berwarna coklat dan matang. Inilah jamur reishi yang tumbuh. Untuk jamur reishi, pada dasarnya bersiaplah untuk menunggu. Jamur reishi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berkembang. Biarkan jamur mulai tumbuh di dalam kantong, dan kemudian potong bagian atasnya tanpa menggulungnya ke bawah. Mereka akan tumbuh menuju pembukaan. Jamur reishi mulai terbentuk di bagian atas kantong yang tersegel setelah terjadi kolonisasi. Ketika mereka sudah tumbuh menjadi jari-jari setidaknya 1 hingga 2 inci, buka bagian atas tas. Mereka akan tumbuh sampai di atas bagian atas tas, dan kemudian merata ke bentuk klasik sebagai respons terhadap perubahan jumlah oksigen yang tersedia di luar tas. Blok jamur memiliki sedikit ketahanan alami terhadap spora jamur di area pertumbuhan setelah kantong dibuka. Kami lebih banyak menggunakan kontrol faktor seperti kelembaban, pertukaran udara, aliran udara, dan kebersihan untuk mengurangi kemunculannya. Anda tidak pernah dapat menghindari munculnya jamur sepenuhnya, tetapi kita dapat menghindarinya cukup lama untuk mendapatkan beberapa jamur besar, kemudian mengambil langkah-langkah remediasi jamur untuk menyingkirkannya cukup lama untuk mendapatkan beberapa jamur lagi. Tentu saja, itu mungkin benar-benar membantu kita mengendalikan jamur jika kita memiliki sedikit lebih banyak sinar matahari di daerah tersebut, karena UVC secara alami memiliki sifat kuman, tetapi kita melakukan ini di ruang bawah tanah, jadi kita harus puas dengan apa yang kita punya. Tingkat kelembaban yang Anda tetapkan di kamar Anda harus bergantung pada spesies yang Anda pilih untuk tumbuh. Saat ini, saya kebanyakan menanam reishi dan surai singa, jadi saya memiliki kelembaban yang diputar kembali ke 75%. Menurunkan tingkat kelembaban sebenarnya memungkinkan kita untuk menghindari banyak kontaminasi jamur dari spora jamur di sekitar. Jika ini sitek atau tiram, saya mungkin akan memanggilnya hingga 85%. Banyak orang mengatakan bahwa tiram menikmati lebih banyak kelembaban, dan memang benar. Tetapi ketika Anda meningkatkan tingkat kelembaban Anda di atas 88% atau lebih, saya menemukan bahwa Anda benar-benar menggoda kontaminasi jamur pada saat itu. Di ruang verting saya mencoba membidik antara 6 hingga 8 pertukaran udara per jam. Namun, saat ini, saya tidak menumbuhkan spesies tiram yang sedikit lebih sensitif sejauh pertukaran udara,
jadi saya mungkin punya lebih dari 5 atau 6 pertukaran udara per jam. Saat ini saya sedang menanam surai singa dan reishi, dan mereka merespons dengan sangat baik terhadap kondisi oksigen yang lebih rendah, dan selama masih nyaman untuk bernapas di sini, tidak apa-apa. Sekarang, jika saya menanam tiram, saya mungkin ingin menargetkan antara 6 dan 8 pertukaran udara per jam, karena mereka sedikit lebih sensitif terhadap hal semacam itu. Tiram Anda akan menjadi kurus dan tidak padat, dan mereka akan tumbuh panjang daripada tumbuh dalam kelompok yang padat dan keras. Jadi, meskipun mereka akan menjadi tiram yang baik, saya ingin memastikan ada lebih banyak oksigen di area tersebut jika saya ingin menumbuhkan spesies tiram. Sekarang, saya tidak terlalu repot-repot mengukur jumlah oksigen yang masuk dan keluar. Saya memiliki sensor karbon dioksida di sini untuk sementara waktu, tetapi jujur, setelah Anda mengaturnya ke tempat tiram terlihat bagus, itulah yang perlu Anda khawatirkan. Dalam ruang tumbuh yang lebih kecil, Anda akan dapat menentukan sendiri dengan cukup cepat apakah Anda memiliki cukup oksigen masuk dan keluar dari ruang Anda. Jamur tiram Anda hanya akan memberitahu Anda. Jika mereka terlihat panjang dan kurus, Anda perlu menambahkan sedikit lebih banyak oksigen yang masuk, atau nikmati saja tiram yang terlihat seperti itu. Dan jika Anda memberikan sedikit lebih banyak pertukaran udara yang lembab, Anda akan memiliki klaster yang lebih padat, lebih kencang, dan lebih tebal. Saya menggunakan kipas yang diposisikan di sekitar ruang tumbuh saya untuk memberikan sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan. Pertukaran udara membawa banyak oksigen, tetapi masih perlu melakukan perjalanan di sekitar ruangan untuk sampai ke semua jamur, semua berbagai blok tumbuh. Jadi, saya memposisikan kipas di sekitar ruangan untuk memberikan sirkulasi udara yang baik, namun tidak meniup langsung ke jamur. Jadi, konveksi yang baik tanpa aliran udara langsung mengeringkannya. Sekarang, di ruang yang lebih kecil, tentu saja, untuk hobi tumbuh, Anda mungkin punya kotak kecil di dalam ruangan. Apa yang ingin Anda coba berikan adalah konveksi yang baik di dalam ruangan itu sendiri. Mungkin pasang kipas angin ringan, angin sepoi-sepoi bertiup di sekitar ruangan tanpa mengenai langsung pada tanaman yang sedang tumbuh. Konveksi udara tersebut akan memberikan jumlah oksigen yang cukup baik, bahkan tanpa adanya pertukaran udara. Jika Anda memiliki pertumbuhan kecil di ruangan yang lebih besar, pertukaran udara menjadi kurang menjadi perhatian. Inilah blok jamur tiram putih yang tumbuh dalam kondisi tidak higienis. Lihat bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan. Blok tiram ini menghasilkan beberapa jamur yang terlihat sedih dan agak bergerutu. Saya memiliki ruang buah yang agak besar untuk ruang bawah tanah. Ini 22x7, dan dilapisi dengan plastik di bagian dalam dengan bingkai kayu di luar. Jadi, saya sebenarnya suka menggunakan penyemprot selang taman untuk melewati dan meledakkan kotoran dari dinding sesekali untuk menjaga semuanya tetap segar. Dan kemudian secara berkala ketika saya tidak menanam barang di sini, saya memiliki generator ozon listrik yang saya jalankan. Ozon sebenarnya membantu menekan pertumbuhan jamur, bakteri, dan fungi liar lainnya. Sekarang jika Anda tidak memiliki ruang yang besar, apa yang ingin Anda lakukan umumnya adalah membersihkan dengan larutan air cuka atau mungkin sedikit sabun cuci piring di sana juga. Itu akan memungkinkan Anda untuk menghilangkan kotoran dan cuka sebenarnya sangat bagus untuk mengalahkan pesaing liar. Ke jamur Anda. Dan pemutih di sisi lain tidak. Banyak jenis cetakan yang berbeda dan apa yang tidak akan melewatinya. Anda ingin memastikan Anda menggunakan cuka untuk melanjutkan dan membersihkan ruang Anda. Perawatan blok jamur. Di sini kita punya jamur yang sedikit menjalar. Kita harus menghentikan itu. Jika Anda melihat di sini, Anda akan melihat jamur mulai merayap di sisi tas dan itu tidak baik karena jika sampai ke tambalan filter, maka pada saat itu akan melewati dan itu akan memungkinkan jamur mengganggu. Jadi apa yang akan kita lakukan? Lakukan adalah kita akan menghentikan itu. Kami sebenarnya akan menghilangkan jamur dari dalam tas tanpa membuka tas. Kami akan meletakkannya kembali di atas blok. Jadi ini semacam prosedur kasar, tetapi pada dasarnya yang akan Anda lakukan adalah menyebarkan klit dan kemudian hanya menyeka dan menyeret tas itu sendiri di atas blok jamur dan jamur akan dipindahkan dari dinding tas dan blok jamur tanpa membuka tas.
Akan pergi ke blok jamur. Ini akan memberi kita lebih banyak waktu bagi jamur untuk benar-benar menjajah sepenuhnya dan matang sepenuhnya, dan untuk sitek, itu sangat penting karena sitek membutuhkan waktu lama untuk menjajah. Ini adalah salah satu trik yang dapat Anda lakukan yang akan mengeluarkan semua jamur dari bagian dalam tas, dan pada saat itu Anda dapat melanjutkan dan meletakkannya kembali di rak dan Anda siap untuk pergi. Inilah kit Lion's Mane yang bagus. Sejauh ini hampir siap untuk berbuah. Saya mungkin akan memberikan ini sekitar 1 minggu lagi dari titik ini. Saya suka membiarkannya turun menjadi sekitar 3/4 tanda yang akan saya katakan, umumnya di sekitar sebelum saya memotong surai singa. Surai singa cenderung berbuah di sisi yang sangat awal. Bahkan, salah satu kecenderungannya yang ditemukan orang adalah bahwa ia suka buah di dalam tas ketika ada ruang yang tersedia untuk itu. Jika Anda ingin mencegah hal ini selama penjajahan, saya biasanya hanya menempelkan tas itu sendiri. Membungkukkan tas sedikit di area tambalan filter, mungkin sedikit plastik ekstra ketika dilipat antara tambalan filter itu sendiri dan lipatan. Memberi Anda sedikit penghalang ekstra yang tidak bisa dilintasi jamur. Jadi sedikit lebih banyak waktu sebelum Anda harus melakukan apapun dengannya. Saya suka melanjutkan dan merekamnya kembali ke tempatnya. Untuk membuahinya, ketika siap berbuah, saya akan melanjutkan dan hanya memotong sekitar 5 inci di sisi datar dan kemudian meletakkannya di sana di ruang yang lembab dan membiarkannya berbuah dan menghasilkan jamur yang indah dengan bentuk buah klasik Anda. Dengan es menggantung ke bawah. Kit jamur ini semakin sedikit ditumbuhi, jadi kami benar-benar akan memperbaikinya dan kami akan mengaturnya untuk pertumbuhan lain. Daripada menghadapi jamur yang sedang berkembang di sekitar tambalan filter, kita akan mengambilnya dan memindahkannya ke tempat baru. Jadi kita akan mulai dengan memotong bagian atas tas. Kami akan meraih dan memanen jamur kami dan melanjutkan dan hanya mengeluarkan substrat apapun yang menyertainya. Beberapa selalu melakukannya. Saya akan membersihkan bagian atas sedikit saja. Kami akan menghapus beberapa barang berbuah ini di dalam dan kemudian saya akan melanjutkan dan memotong sisa tas. Kita akan menyiapkan kantong baru, kantong sampah plastik yang bersih dan segar. Saya mencoba melakukan ini sambil menyentuh kit sesedikit mungkin. Saya akan meletakkannya langsung di sini. Setelah kita memindahkan kit jamur ke tempat baru, lepaskan udara dari kantong dan putar sedikit untuk siap berbuah lagi. Oh, ada satu hal lagi yang kita lupa, yaitu kita akan membuat sayatan kecil. Aku hanya akan menghapus bilahnya dengan sangat cepat sebelum kita melanjutkan. Berikan sedikit lap dengan pisau itu sendiri dan buat sedikit sayatan di sana dan kita akan menempatkannya kembali dalam kondisi lembab.
Itu akan siap untuk berbuah lagi mungkin sekitar 2 minggu. Membuat kompos jamur. Salah satu manfaat dari hobi ini adalah Anda dapat memanfaatkan limbah darinya sebagai kompos. Namun, blok kering tidak banyak membantu Anda. Itu harus dihancurkan untuk benar-benar berbuat baik. Nikmati menonton blok-blok ini dihancurkan dan saya berani mengatakan ini adalah bagaimana Anda melakukannya. Beginilah cara Anda melakukannya. Minggu kemudian, saya keluar untuk berjalan-jalan sedikit di sekitar kebun dan menemukan bahwa kami sudah mendapatkan sejumlah besar jamur surai singa yang tumbuh dari tumpukan kompos saya. Ada seorang pria kecil di sana. Mari kita lihat. Mereka ada di mana-mana di sini. Ada satu di sana. Mari kita lihat. Oh, ada yang besar, dan semua ini benar-benar melekat. Pria di bawah sini, sekelompok besar tua di sini, dan banyak lagi. Kebun saya berkembang dari penambahan kompos jamur. Ini mengendurkan dan mengudarakan tanah sambil memberikan nutrisi dan cacing menyukainya. Dari keluarga saya untuk Anda, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih atas pembelian video ini dan saya menghargai dukungan Anda. Video ini memakan waktu berjam-jam dan banyak dedikasi untuk akhirnya berhasil. Jika Anda kebetulan mendapatkan video ini secara gratis dari seorang teman, saya ingin Anda tahu saya berharap Anda menghargai konten ini dan saya berharap Anda menemukannya informatif. Jika Anda ingin mengirimi saya sumbangan, Anda dipersilakan untuk mengirimkannya ke masrumanofeotoni@gmail.com gambut@gmail.com. Semoga harimu menyenangkan dan semoga sukses dan selamat menjamur. Harap tidak menyalin video ini. Terima kasih dengan tulus. Praktikkan kebaikan.